Kita lanjutkan dengan elektroda penunjuk gas. Di sini menggunakan sensor membran gelas atau sensor pH untuk penentuan konsentrasi gas terlarut dalam larutan yang aqueous. Elektroda kombinasi pH dan referen ditempatkan dalam barel atau tong amonia. Jadi elektroda tersebut itu dimasukkan ke dalam tabung yang lebih besar ukurannya daripada elektroda pH itu sendiri. Membran permeabel gas seperti membran dialisis disisipkan pada bagian ujung tabung dan tabung diisi larutan amonium klorida. Biasanya konsentrasinya sekitar 0,1 molar. Nah, seperti ini penampakannya ya. Jadi ini untuk sensor amonia. Di sini kita bisa lihat bahwa elektroda yang digunakan adalah elektroda gelas, yaitu elektroda untuk sensor pH ya. Ini kan gambar elektroda gelas ya. Kemudian elektroda gelas ini dimasukkan ke dalam tabung yang ukurannya lebih besar ya, ini tabung yang ukurannya lebih besar. Kemudian di bagian ujung sini diberi membran yang permeabel terhadap gas, artinya membran itu bisa dilewati gas tetapi tidak bisa dilewati oleh air ya, jadi larutan itu nggak keluar ya, atau yang dari luar tidak bisa masuk, jadi hanya bisa dilewati oleh gas. Kemudian karena ini sensor amonia, maka ada inner solusinya menggunakan amonium klorida di sini. Nah, sensor ini sudah siap digunakan untuk menyensor NH4+. Elektroda gelas dalam keadaan tertutup pada permukaan bagian dalam membran gas permeabel dan memonitor atau mencatat pH larutan amonium klorida. Nah, sebelum digunakan untuk mengukur, elektroda dikondisikan dengan cara merendamnya ke dalam larutan NaOH untuk menghasilkan amonia bebas seperti reaksi berikut. Jadi ini inner solusinya kan berisi NH4Cl ya. Kemudian direndam dalam NaOH. Maka di situ akan terbentuk gas NH3. Ya, jadi di dalam inner solution itu di situ banyak sekali terbentuk NH3. Nah, kemudian ketika kita lakukan pengukuran, ini adalah NH3 yang ada di dalam inner solution itu. Kemudian nanti dia berkeseimbangan dengan NH4+ dan OH-. Dan secara tidak langsung konsentrasi amonia dalam sampel adalah E sama dengan konstan min 59,1 log NH3. Ya, jadi karena sensornya sensor gas, maka ditulis sebagai NH3. Nah, NH3 di sini tandanya ini min ya, karena dalam keadaan lebih reduksi daripada NH4+ ya. Maka itu di sini min. Respon gas terjadi secara perlahan karena difusi gas melalui membran permeabel dan kesetimbangan dengan inner electrolyte solution membutuhkan waktu. Jadi untuk sensor ini itu dibutuhkan waktu lebih lama ya, karena dia harus melewati 2 membran kan. Ya. Pertama dia harus melewati gas permeabel ini ya. NH3 yang disensor itu dari sini masuk ke sana lewat membran ini, kemudian baru masuk ke membran berikutnya, baru nanti disensor ke sana. Baru nanti ada sinyal keluar. Begitu ya. Jadi dibutuhkan waktu lebih lama ya, karena memang harus melewati 2 membran. Nah, ini elektroda penunjuk gas ya. Ada CO2, ada SO2, ada HF, ada H2S, ada untuk HCN. Nah, kalau kita mau membuat elektroda untuk sensor gas ini, maka kita harus mempunyai elektroda ini. Ya, jadi kalau misalnya
Tadi untuk amonia kita bisa menggunakan sensor pH juga. Kemudian untuk CO2 ternyata sama menggunakan sensor pH. Kemudian enter solutionnya diganti, ya tadi kan menggunakan NH4Cl. Nah itu NH4Cl-nya diganti dengan NHCO3. Nah, tinggal mengganti enter solutionnya saja, sehingga fungsinya yang tadi sebagai sensor amonia sekarang sebagai sensor gas CO2, tetapi enter solutionnya berbeda ya. Kemudian persamaannya bagaimana? Persamaannya adalah CO2 dari ini ya, itu plus H2O menjadi HCO3- plus H+. Nah, H+ ini akan disensor oleh elektroda gelas. Demikian juga untuk sensor gas SO2. Jadi tinggal yang tadi itu, yang amonium klorida tadi, inner solusinya diganti NaHSO3. Kemudian reaksinya adalah SO2 ya, SO2 dari ini itu berseimbangan dengan HSO3 dan H+. Nah, H+ inilah yang disensor oleh sensor pH atau elektroda gelas. Kemudian untuk HF inner solusinya H+ yang di dalam ya. Jadi bukan F-, jadi H+ ya yang di inner solusinya. Kemudian nanti ada kesetimbangan HF menjadi H+ dan F-. Nah, di sini menggunakan sensor lanthanum trifluorida. Nah, ini adalah sensor untuk untuk fluorida. Menggunakan sensor fluorida. Nah, ini yang disensor adalah F-nya. F- ini nanti akan disensor oleh sensor ini. Kemudian untuk elektroda penunjuk gelas, untuk elektroda penunjuk gas H2S, itu inner solusinya adalah buffer pH 5. Nah, ini bisa digunakan buffer asetat. Kemudian kesetimbangannya sebagai berikut. Jadi H2S ya, itu akan terurai menjadi HS- dan H+. HS- akan terurai menjadi S2- plus H+. Kemudian yang disensor adalah S2-nya ini menggunakan elektroda selektif ion S2- Ag2S. Nah, ini adalah membrannya ya. Ini membrannya, kemudian ini yang disensor. Ini membrannya, kemudian ini yang disensor. Ini membrannya, ini yang disensor. Ini membrannya, ini yang disensor. Seperti itu, Pak. Maksud cara membacanya ya. Ya, jadi nanti ini S2- itu akan disensor oleh membran atau elektroda Ag2S. Kemudian untuk sensor gas sianida itu kita bisa menggunakan inner solution KAgCN2-. Reaksinya bagaimana? KAgCN2- akan berseimbangan menjadi Ag+ dan 2Cn-. Nah, 2Cn- ini nanti akan berseimbangan dengan HCN. Gangguan ini akan menghasilkan beda potensial. Sehingga nanti Ag+ inilah jumlah sianida 2Cn- itu sebanding dengan 1 Ag+. Kemudian Ag+ inilah yang disensor oleh logam atau kawat Ag ya. Kawat Ag kan bisa sebagai elektroda untuk penentuan Ag+. Nah, ini tidak langsung ya. Tidak langsung. Kalau yang lain tadi kan semua langsung ya. Ini F-, ini F. Kemudian ini H2S menggunakan buffer ini ya. S2-nya ini S2-. Kalau yang ini berbeda ya. Jadi untuk sianida yang disensor Ag berbeda ya. Nah, tapi bisa, boleh karena nanti di dalam keseimbangan ini ada keseimbangan atau jumlah 2 sianida itu sebanding dengan 1 Ag. Ya, 1 mol Ag sebanding dengan 2 mol sianida. Ya, jadi nanti misalnya ternyata ketemunya 1, berarti Cn-nya 2 ya kan begitu ya. Kalau dilihat dari molnya. Kemudian tugasnya, gambarkan desain elektroda penunjuk gas CO2, SO2, HF, H2S, dan HCN sesuai dengan tabel di atas ya. Jadi sesuai dengan ini, contoh gambarnya seperti ini.
Ya, silakan nanti dikumpulkan ya tugasnya ya. Kemudian selanjutnya adalah pengukuran secara potensiometri. Pengukuran secara potensiometri itu bisa langsung dan bisa tidak langsung. Yang langsung itu menggunakan elektroda selektif ion yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu adalah pengukuran secara langsung. Kemudian untuk pengukuran secara tidak langsung itu adalah titrasi potensiometri ya, nanti akan dijelaskan sendiri-sendiri. Kemudian pengukuran secara langsung itu menggunakan persamaan Lenz ya. E sama dengan konstan plus RT per NF ln A. Ya, ini adalah ya persamaan Lenz. Kemudian E sama dengan konstan plus 0,0591 per N. Ya, N ini adalah muatan dari ion yang diukur. Log aktivitas ion. Jadi kalau dia kation maka dia plus, kemudian kalau dia anion maka dia min. Hubungan antara keaktifan dan konsentrasi. Aktivitas sama dengan konsentrasi kali koefisien aktivitas. Nah, koefisien aktivitas itu harganya lebih kecil sama dengan 1. Untuk larutan yang sangat encer, maka koefisien aktivitas sama dengan 1. Sehingga untuk larutan yang sangat encer, aktivitas harganya sama dengan konsentrasi, karena koefisien aktivitasnya adalah 1 ya, untuk larutan yang sangat encer. Agar supaya koefisien keaktifan dari masing-masing ion tidak mengalami perubahan, pengukuran dilakukan pada medium yang mengandung sistem penyangga kekuatan ion yang disebut dengan TISAB atau Total Ionic Strength Adjustment Buffer, yaitu garam-garam yang tidak mengganggu di dalam pengukuran. Sampai di sini kita lanjutkan dengan aplikasi penggunaan elektroda. Terima kasih.